Halo, selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Hari ini kita akan belajar mengenai vektor, bagian komponen vektor, kemudian panjang vektor, kesamaan dua vektor, kemudian vektor 0, dan vektor posisi, serta vektor satuan. Oke, di komponen vektor, coba kalian perhatikan ada vektor PQ. Nih, komponen horizontal vektor VQ ini sebesar, kayak horizontal nih ya, mendatarnya itu adalah XQ dikurangi XP. Sedangkan komponen vertikalnya adalah YQ dikurangi YP. Nah, jadi bisa juga kalian nyatakan sebagai matriks kolom, itu adalah dia komponen horizontal, kemudian bawahnya itu komponen vertikal. Dalam bentuk pasangan berurutan juga bisa dinyatakan sebagai XQ dikurangi XP, YQ dikurangi YP. Atau bisa dinyatakan sebagai vektor basis. Kayak apa itu vektor basis? Kita akan pelajari di belakang nanti, yaitu A1I ditambah B1J. Seperti apa? Nanti kita lihat kayak gimana dia. Selanjutnya nih, coba perhatikan vektor AB dan vektor DE. Ya, vektor AD itu punya komponen horizontal. Jadi komponen horizontal itu kalau kita bergerak ke kanan tandanya positif, kalau dia bergerak ke kiri nanti tandanya negatif. Kemudian kalau vertikal, nih ke atas dia positif, kemudian ke bawahnya negatif. Itu mengikuti bentuk aturan dari koordinat kartesius ya. Nah, vektor AB ini dia 4 satuan ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas. Jadi bisa kalian catatkan komponen vektor AB itu adalah 4, 3. Kemudian kalau DE itu dia ke kirinya 4 satuan, ke atasnya 3 satuan. Nih, maka dinyatakan sebagai negatif 4, 3. Kayak gitu. Angkanya itu ngitung. Ini kan 4 satuan ke kiri. Kayak gitu. Kemudian ada panjang atau modulus vektor. Jadi vektor AB, nih, kemudian vektor AC, dan vektor CB, nih, membentuk segitiga siku-siku kan, nih di sini siku-sikunya. Jadi panjang vektor AB itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi panjang vektor AB sama dengan nilai mutlak vektor AB. Panjang itu simbolnya nilai mutlak ya. Nih, itu sama dengan akar panjang vektor AC ditambah panjang vektor CB masing-masing dikuadratkan. Kita peroleh panjang vektor AC itu 4 satuan, kemudian panjang vektor CB itu 3 satuan. Nanti kita peroleh akar 25, nilainya 5. Kemudian panjang vektor DE juga sama. Ini DE itu adalah panjang vektor DF kuadrat ditambah panjang vektor FE kuadrat. Hasilnya nanti juga sama, 5 satuan. Kayak gitu. Kemudian, nih, jika vektor AB itu dinyatakan dalam matriks kolom AB, A kecil, B kecil gitu komponennya, maka panjang vektor AB adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu. Oke, sekarang, nih perhatikan sembarang titik A, B pada koordinat kartesius. Jadi panjang vektor A, ini vektor A ya, itu adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Kemudian panjang vektor B itu adalah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Jadi panjang vektor AB itu kalau kita cari menggunakan jarak antara dua titik akan diperoleh akar B1 dikurangi A1 kuadrat ditambah B2 dikurangi A2 kuadrat. Oke, untuk kesamaan dua vektor, ini kalian perhatikan, dua vektor itu sama jika kedua vektor mempunyai besar dan arah yang sama. Oke, ini panjang vektornya 4 ya, 4 satuan. Kemudian arahnya sama-sama menuju ke atas nih, atas miringnya, miring ke kanan. Maka ini semuanya punya 4 satuan dan mempunyai arah yang sama. Jadi keempat-empat vektor ini dia sama. Kayak gitu. Oke, ini diketahui titik vektor ada P, Q, R, S kayak gini. Nah, bisa kita lihat bahwa vektor PQ
Itu sama. Oke, karena tadi searah, kemudian kita tahu nih searah, kemudian panjang vektor PQ juga sama dengan panjang vektor RS. Di sini panjang vektornya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5 satuan ya. Oke. Selanjutnya ada vektor 0, yaitu panjangnya 0. Nih, arah vektor 0 itu tak tentu. Misalnya adalah AA, vektor BB, vektor CC, dan semacamnya. Itu disebut vektor 0. Lambangnya adalah 0, kemudian dikasih tanda panah di atasnya. Kemudian ada vektor posisi. Jadi vektor posisi suatu titik dapat dilambangkan dengan nama titik ujungnya. Ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini contohnya. Vektor A. Nih, sementara vektor posisi titik B adalah B vektor, yang kecil B-nya. Nih, vektor titik A nih, itu bisa dinyatakan sebagai A1, A2. Kayak gitu. Jadi vektor posisi itu dia di titiknya itu. Oke, kemudian ada vektor satuan. Nih. Jadi vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan, kemudian vektor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan dengan I, sehingga vektor I itu adalah 1, 0, kemudian vektor satuan dengan arah sumbu Y itu dinotasikan dengan J, sehingga vektor J itu adalah 0, 1. Untuk setiap vektor A yang bukan vektor 0 dapat ditentukan suatu vektor satuan dari vektor A. Dilambangkan dengan E, terus di atasnya dikasih tanda panah yang menghadap ke atas. Vektor satuan ini arahnya searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. Jadi jika vektor A itu A1, A2, maka panjang vektor satuan dari vektor A itu dirumuskan dengan vektor satuan atau basis dari A itu adalah vektor A per panjang vektor A. Nanti kita akan peroleh dia jadi 1 per akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat kali komponennya A1, A2. Oke, ini contohnya. Diketahui vektor A yang komponennya negatif 3, 4. Tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor A. Alternatif penyelesaiannya, ini panjang vektor A adalah negatif 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Itu hasilnya 25, akar 25 itu 5. Kemudian kita mencari panjang vektor satuan yang searah dengan vektor A, yaitu vektor E. Vektor basis E, berarti hasilnya nanti kita peroleh negatif 3/5 dan 4/5. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Silakan dipelajari dan kita akan melanjutkan diskusi di forum Google Classroom. Sampai bertemu di video selanjutnya. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.